Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid As-Sa'adah Al-Mukarram Al-Ustaz Kusnadi beserta jajaran pengurus dan juga Muqam Nawawi sesepuh Masjid As-Sa'adah beserta bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah, Bapak RT, Bapak Ibu RW, Ibu RT, Bapak RW, hadirin hadirat para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum taklim akan saya mulai, kita baca Fatihah 7 kali. Pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua nih supaya diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, duit yang banyak untuk bekal ibadah, pikiran yang terang, hati yang senang, senantiasa kompak dalam menjaga persaudaraan, menjaga tali silaturahim, kompak untuk persatuan dan kesatuan. Kemudian dengan Fatihah yang 7
pengajian kita ini menjadi berkah, terus panjang sampai akhir hayat semuanya, terus sampai generasi berikutnya sampai akhir zaman insyaallah. Kemudian yang tadinya udah rajin sekarang pada minggat supaya pada balik lagi ngaji. Dengan wasilah 7 kali kita baca Fatihah, semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala bil yadil qabul bil ijabati wa bil karamati wa bil mu'jizati syafi'atil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin hadirat para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir ini kita manusia sesungguhnya tidak ada harganya dibandingin burung beo. Burung beo bisa assalamualaikum doang ditawar orang itu 10 juta sampai 20 juta bahkan sampai 100 juta. Cuman bisa assalamualaikum doang. Ngaji kagak bisa, ajan kagak bisa, cuman assalamualaikum, assalamualaikum. Sama bisa Allahu Akbar, astagfirullah, begitu doang. Harganya mahal. Terus kalau dibandingkan dengan binatang yang lain, kayak burung apa sekarang yang sedang dilombakan tuh? Burung apa namanya? Burung apa tuh yang kecil-kecil, lakbet, itu juga mahal. Iya. Manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain sebetulnya tidak ada keunggulannya sesungguhnya. Sebab kita ini manusia dipikir-pikir kalau dikorek-korek isinya tai semua kok. Ayo mulai dari pala. Ini pala ada tainya, namanya ketombe. Turun ke mata ada tai mata. Turun ke hidung ada tai upil. Turun ke kuping ada tai kuping. Turun ke pusar ada tai pusar. Turun ke bawah itu apa namanya? Rajanya kotoran. Jadi terus kuku juga ada tainya, tai kuku. Jadi pikir-pikir kita ini isinya tai semua. Makanya kalau ada orang ngomong begini, lagu lu kayak tai, jangan jengkel. Emang isinya tai semua. Lalu apa yang membuat manusia menjadi mulia? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan ataupun mengingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang kita miliki sekedar titipan.
Jangan pula nungguin kita mati. Kita sakit aja udah kagak bisa menikmati kekayaan, betul kagak? Ketika kita sakit, sakitnya udah diponis dokter, yang boleh dimakan hanya kentang, kentang doang. Sementara duit banyak, siapa yang menikmati? Orang-orang yang ada di sekitar rumah itu. Misalnya ipar kita, ponakan kita yang dari muda nyari duit sampai tua, sampai kita kemudian sakit, hanya menikmati kentang sampai mati. Itu artinya betapa rugi dan menyesalnya manusia kalau hidup ini enggak diisi dengan ruku dan sujud, enggak diisi dengan sholat 5, enggak diisi dengan ngaji. Ngaji itu bapak-bapak, ibu-ibu, ngaji artinya ngeraksa jiwa, ngeraksa jiwa. Jadi kalau ada orang yang ngaji ambeknya masih gede, berarti dia belum bisa menjaga jiwanya. Betul apa kagak? Jadi kalau ngaji ambek masih gede, marah berbulan-bulan, masjid dimarahin, itu berarti ngajinya belum bisa menjaga jiwanya, masih sakit. Nih ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini, saya melihat jiwanya sehat semua. Amin. Terpancar dari mukanya. Mukanya dilihatnya adem, ayam romannya. Apa karena ada kipas angin kali? AC. Tuh Emak Haji itu yang di samping pintu, walaupun udah tua itu senyumnya bikin aki-aki deprok. Ini Emak Haji adalah sosok perempuan yang sekarang udah gak kelihatan cakepnya karena udah nenek dulu mah cakep. Engkong juga dulu mah keren kok ya. Ya bangsa perempuan dicolek aja ngikutin. Engkong Nawawi ini peletnya banyak nih. Iya, ikan aja di pelet kena engkong. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, apa yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini? Semakin tua rambut sudah berubah, yang hitam menjadi putih. Disemir dapat seminggu putih lagi. Disemir lagi, dia putih lagi, akhirnya sewot, udah bodo amat dan depin. Tidak ada yang abadi dan kekal dalam dunia ini. Yang kita bangga-banggakan semuanya akan sifatnya sementara. Mobil yang kita banggakan, mobil apa yang paling mahal? Alphard dah sekelas kita. Semakin mahal mobil harganya, semakin mahal juga pajaknya. Semakin mahal onderdilnya. Perawatannya. Nyenggol dikit, kesenggol dikit, itu lecet doang 1 juta Alphard. Ini naik odong-odong aja nah. Tidak ada yang bisa kita banggakan dan kita tidak ada dalam dunia ini yang kita istilahnya agul-agulin, gak ada. Sebab kita ini berasal dari ketiadaan, kemudian menjadi ada dan nanti kembali kepada tiada. Nah, ketika kita ada di atas muka bumi, Allah memerintahkan kepada kita untuk illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Sebab waktu 1 kali 24 jam itu bukan satu yang sia-sia, semuanya ada nilainya. Allah turunkan di siang hari menjaga dari pagi sampai sore adalah malaikatul hafazah. Kemudian ketika datang malam sampai subuh juga gantian lagi 10 malaikat hafazah menjaga diri kita agar ini umatnya Nabi Muhammad selamat dan tidak tergelincir jalannya mengikuti jalan-jalan syaitan. Itu tandanya Allah sayang dan cinta kepada hambanya. Mengapa sampai demikian? Karena menghormat daripada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Selagi di masjid masih ada orang yang menggaungkan untuk ngaji, kita sambut dengan sukacita, alhamdulillah. Jangan ditunda-tunda mulu, nanti aja. Sholat jamaah juga nanti aja. Bapak-bapak, saya mau tanya nih, sholat jamaah atau hadir ke masjid, mauan jalan dewek apa mauan diiringin sama orang? Jalan dewek. Jawab Pak, Ibu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sholat berjamaah ataupun ngaji, mauan jalan dewek, jalan sendiri apa jalan diiringin sama orang? Alim, gue mau diiring aja sama orang. Mendingan jalan sendiri. Sebab kalau jalan sendiri kagak mau, nanti diantar sama orang rame-rame, kagak usah jalan. Ditanduk, digotong rame-rame, mau gitu mau.
Iya kali mah, kalau dewek-dewek malu, kalau dewek-dewek segan, nanti ada saatnya kita datang ke masjid, kagak lagi sendirian, kagak lagi jalan, tapi menjadi tamu kehormatan. Kita digotong pakai keranda, ditaruh di depan sekali di masjid. Padahal waktu hidupnya sama masjid takut. Padahal waktu hidupnya sama masjid selalu jauh. Asal denger azan, udah azan lagi baik, bukan alhamdulillah. Di Quran disinggung belasan ayat di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai manusia, maka nikmat yang mana lagi yang hendak kamu dustakan atas pemberianku, kata Allah Subhanahu. Engkau tidak ada, aku adakan. Engkau kepengen hidup sempurna seperti makhluk yang lain dan beda dengan makhluk yang lain. Aku berikan engkau kedudukan di atas muka bumi. Engkau sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Kau bandingkan keadaan rumahmu dengan rumah selain manusia, lebih hebat rumahnya burung sekedar bersarang di ranting pohon dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dan burung ketika bersarang membuat rumah tidak merusak alam, tapi manusia coba. Ada pohon bambu ditebang, ada pohon rambutan ditebang walaupun buahnya masih banyak. Bahkan ada kuburan digali, dipindahin buat tempat tinggalnya. Itu Jadi kalau dipikir-pikir lebih sopan burung apa manusia? Lebih sopan binatang ketika bikin rumah kagak ngerusak alam. Kita banyak merusak alam. Itu pun masih dimaklum sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang kau sombongkan nanti bakal berpindah tangan. Ketika kau sakit ataupun meninggal dunia, itu kekayaan yang ada di rumah istrimu bukan lagi milikmu, tapi milik suami yang baru. Berasa betul. Berasa kan Pak? Berasa. Istrimu akan berpindah tangan. Ya kalau dia masih ingat tiap malam Jumat dia baca Yasin. Ya kalau dia masih sayang sebulan sekali dia ziarah. Tapi lama-lama bosan juga. Walaupun pada saat kita dimandikan, pada saat kita dibawa ke liang lahat, dia nangis kekoseran kalau kata orang Cina. Jangan suami saya yang mati, saya aja pengen tahu pendem mau apa kagak dia itu bini. Itu malah lagi ngagul aja. Ya saking cintanya lebay. Tinggal kita di alam kubur sendirian Bapak Ibu saudara-saudara. Sementara amal sholat kita sedikit, amal ngaji kita sedikit, amal puasa kita banyak bolongnya, amal zakat kita bagaimana muzakat orang hidupnya pelit. Amal harta yang begitu banyak tidak bisa menolong dirinya. Akhirnya apa? Dia merana menderita di alam kubur tanpa diingat sedikit pun oleh istri dan anak-anaknya. Lantaran dia menanamkan jauh hidup daripada agama. Ini yang kita ngeri Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu hidup dalam kesederhanaan, banyak bersyukur sama Allah. Amin. Ya, walaupun kita nggak kayak orang-orang, mobil kagak punya, biarin. Masih banyak mobil Grab. Rumah kita nggak sebagus rumah orang, yang penting kagak kehujanan, kagak kepanasan. Amin. Ayo terus berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Orang kaya belum tentu seasyik kita malam ini, betul nggak? Orang kaya dengan kesibukan hartanya masih di jalanan, masih ditelepon sama anak buahnya. Ini bos, bagaimana bos? Ini proyek belum beres, masih pusing. Kita mah dari maghrib udah sholat berjamaah, udah baca Yasin, udah duduknya dia disediain makanan sama minuman. Alhamdulillah. Disapuangin digaceran, belum enak dengerin. Alhamdulillah. Kurang bagaimana enak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang hendak engkau dustakan? Baru terasa kalau sakit, kaki sebelah sakit, jalan ke masjid pencon, ngomong udah lantas, aduh kalau kaki kagak sakit mah gua ke masjid mulu ini. Bohong itu. Kalau udah sakit baru mengadu sama Allah, ya Allah kalau sehat mau ngaji ini. Jadi sesungguhnya apapun yang terjadi yang ada
kita rasakan pada diri kita, itu bisa menjadi ujian dan juga bisa menjadi peringatan. Menjadi ujian bagi orang yang tadinya taat, menjadi peringatan bagi orang yang tadinya ingkar kepada Allah Subhanahu. Terus sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kita pasti memerlukan bantuan orang lain, ya apa kagak? Dan tidak semua orang kaya dia punya. Kadang-kadang gunting geget kagak punya. Tuh orang kaya, pacul kagak punya, betul kagak? Kadang-kadang pergi kagak punya, minjem sama orang susah. Ya, nggak semua orang kaya punya apa-apa, ada kurangnya. Itulah bukti bahwa manusia dalam kehidupan di alam dunia tidak memiliki kesempurnaan. Begitu pula tentang keseharian akhlak kita. Tidak ada guru yang sempurna, tidak ada ustadz yang sempurna. Semuanya punya salah, lupa, dan dosa. Seketika guru lupa atau guru salah atau guru berbuat hal yang tidak enak, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu, bahwa manusia adalah khata wa nisyan, lupa dan salah. Begitu pula jamaah. Kiranya kalau kita berpikir seperti ini, tidak ada marah yang berlama-lama, betul apa kagak? Tidak ada marah yang sampai berbulan-bulan. Apa gunanya, apa manfaatnya? Emang kita udah sempurna bahkan apa jadi orang, betul apa kagak? Saya, engkau Nawawi yang umurnya sudah sepuh, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya rokok. Rokok sempurna. Tidak ada yang sempurna, Pak. Tidak ada yang baik, seterusnya tidak ada. Tidak ada. Mau ulama hebat apapun tidak. Sunan Kalijaga mantan begal. Mantan begal. Waktu jadi begal namanya Lokajaya. Daerah operasinya Alas Roban. Tuh. Kemudian jadi wali, bertobat kepada Allah Subhanahu. Sayyidina Umar, preman pasar Suklen. Preman yang ketika hendak menemui Nabi bukan musuhan ataupun silaturahim, tapi hendak membunuh Nabi Muhammad. Tapi hidayah datang kepada dirinya sehingga dia memeluk Islam dan menjadi pembela Islam, pembela Rasulullah. Itulah sisi manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah dan tidak ada manusia yang tidak pernah lupa. Semuanya akan pasti merasakan salah dan lupa. Itulah daripada pengingatan Allah sesudah kita menunaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah menunaikan salat, kita disuruh menengok ke kanan dan ke kiri. Yang kita ucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di dalam salat itu sendiri kita diajarkan untuk senantiasa menebar keselamatan, kedamaian kepada orang yang ada di pihak sebelah kanan, makhluk yang ada di sebelah kanan. Menebar keselamatan, kedamaian kepada makhluk ataupun sosok apapun yang ada di sebelah kiri kita dan yang ada di sekitar kita. Sesudah itu kita disuruh membaca Coba di mana salahnya orang sembahyang? Tetap masih disuruh membaca Itu artinya memang manusia keberadaannya tidak sempurna. Kalau imannya lagi kuat, imannya lagi hebat, takwanya lagi mendalam, dia bisa menjadi manusia berpotongan malaikat. Ketika dia marah, bukan sumpah serapa yang keluar, tapi kalimat astagfirullahaladzim. Itu kalau imannya lagi naik. Imannya lagi naik. Ketika melihat anaknya pun mabuk, enggak marah dia. Ketika imannya lagi naik, malah diusap-usap pundak anaknya. Tom, kalau bisa mah Baba beliin lagi nih minuman, lu mabuk terus Tom. Sebab begini Pak, ada seorang wali yang ketika dia melihat orang yang mabuk, bukan malah diomelin, dimaki-maki, malah dibeliin tuh minuman sama si wali tadi. Artinya keimanan yang sudah memuncak, udah gak ada lagi emosi, sudah gak ada lagi amarah. Kenapa demikian? Sebab amarah akan menghancurkan segalanya. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama 22 tahun. Itu sedikit pun tidak ada amarah dalam diri Rasulullah SAW, sehingga Mekah dan Madinah dikuasai menjadi sentral Islam dunia. Yang kemudian di situ ada Ka'bah, dan di Madinah ada simbol makam Rasulullah SAW.
Itu bukti daripada ketulusan hati dan keikhlasan jiwa alias sabar. Artinya, jadi apapun kita dan bagaimanapun ekonomi kita, mau kaya, mau sederhana, mau miskin sekalipun, sifat sabar dan ridho atas segala ketentuan yang Allah telah tetapkan kepada kita, kita kudu terima dengan segala kenyataannya, insya Allah. Sebab hidup ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita hanya berperan sebagai orang yang melakoni sebuah acting. Perannya apa? Hari ini Ustadz Kusnadi berperan sebagai ustadz yang memimpin sebuah masjid. Ibu-ibu berperan sebagai orang yang memimpin rumah tangga. Bapak-bapak berperan sebagai suami dalam rumah tangga. Dan selebihnya ada yang berperan sebagai RT, sebagai RW, sebagai amil. Dan semua hal-hal itu akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu. Dalam Quran Allah ingatkan kepada kita, Allah nyatakan kepada kita semua, di mana bahwa nanti kita semua ini akan melewati sebuah persidangan yang di situ tidak ada lagi suap menyuap untuk memberatkan ataupun meringankan seseorang ketika dia sedang disidang di hadapan Allah Subhanahu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, yaumul hisab, semua mulut yang pandai bicara, yang pandai mengolah kata, yang ketika di dunia memprovokasi orang untuk berbuat kejahatan, dikunci pada yaumul hisab, pada hari hisab. Tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi, melaporkan tentang apa-apa yang pernah kita kerjakan semasa hidup di alam dunia. Ketika perbuatan yang baik yang kita kerjakan, maka spontanitas tangan akan melaporkan, kaki mengiyakan. Apabila banyak kejahatan maupun dosa yang kita berbuat, keingkaran demi keingkaran, kesombongan demi kesombongan, kekufuran demi kekufuran, tangan pun melaporkan, kaki pun mengiyakan. Tidak ada sedikit pun bergeming kita untuk berkata tidak, untuk beralasan tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Sebab mulut yang sudah pandai berbicara di alam dunia dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya, kalau kita diingatkan oleh Allah bahwa ketika ada panggilan azan, hayya 'alas shalah, maka kalimat yang keluar dari ucapan kita mendengar daripada suara azan adalah alhamdulillahirabbil. Sebab ahli kubur, ibu bapak, yang mereka mati sejak lama ataupun mati baru kemarin, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang menyombongkan kekayaannya, menyombongkan kecantikannya, menyombongkan pangkat dan jabatannya, gila hormat alias selalu pengen dihormatin. Sementara amal ibadahnya kosong. Pada saat dia masuk ke alam kubur, dia hanya bisa berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Tuhan, kenapa saya sudah mati saja? Kenapa saya ditaruh di dasar di perut bumi ini, di liang lahat? Tolong Tuhan, walaupun hanya satu hari satu malam, pulangkan saya kembali ke Cikokol. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah, saya akan senantiasa menjadi orang yang gemar ke masjid, dan saya berusaha menjadi orang yang sabar. Dengan kekayaan saya tidak akan lagi sombong, dengan pangkat dan jabatan akan membela orang-orang yang teraniaya. Pendek kata, saya akan menjadi orang yang soleh. Kalimat itu yang keluar, penyesalan bagi orang-orang yang sudah masuk ke alam kubur,
yang seketika masa hidup di alam dunia dia hanya hidup lupa diri dan lupa daratan. Nauzubillah. Makanya ketika mendengar suara azan, kalimat yang pantas, yang cocok kita ucapin adalah alhamdulillah. Ulama menyampaikan apabila manusia yang sudah mati dibangkitkan, pertama yang mereka cari bukan pasar, tapi yang pertama akan mereka serbu adalah masjid-masjid. Makanya bapak-bapak yang udah rajin ke masjid jangan belot. Yang udah rajin ngaji setiap bulan jangan gara-gara benci sama kisah puangin kagak ngaji. Itu lu yang dosa, itu mah bukan gua. Itu berarti ibadahnya bukan karena Allah. Betul kagak? Kan kita masih karena orang, betul kagak? Kagak demen sama Ustaz Kusnadi sembahyang Jumat pindah. Enak pakai serempet mobil. Masjid dekat-dekat pakai nyari masjid yang jauh, betul kagak? Ngikutin ambek. Ngaji berhenti, sembahyang Jumat berhenti, sholat berjamaah berhenti. Entar lu pada ngerasain. Orang yang kayak begini ibadahnya tidak akan dapat nilai pahala, sebab dia lil manusia, bukan lillahi ta'ala. Awas Pak, Bapak lagi benci sama seseorang, sesama jamaah di masjid, tetap aja ke masjid. Sebab kalau diturutin kita bakal jadi pengikut setan. Nauzubillahi min. Ini sekarang jadi pengikut para malaikat. Amin. Ya Rabbal. Awas Pak. Kata ulama sufi, setiap hari setan mengirim tentaranya sebanyak 70.000. Buat ngapain? Buat godain orang yang rajin sembahyang supaya berhenti. Buat godain orang yang rajin ngaji supaya ngambek agak ke masjid-masjid. Itu yang pada berhenti ngaji, pada berhenti sembahyang Jumat, pada berhenti sembahyang berjamaah. Itu rombongan yang udah kegoda sama rombongan setan yang dikirim sama iblis sebanyak 70.000 tentara setan. Jahat banget tuh iblis. Jahat kagak Bang? Makanya bapak-bapak yang dari dulu sampai hari ini masih terus ke masjid. Mau ada apa kek, mau diomongin bagaimana kek, gue mau ibadah kepada Allah yang niatnya kayak begitu. Setan ampun kagak sanggup godain orang yang kayak begitu. Siapa dia? Orang yang jiwanya sudah dia raksa. Artinya dia sudah pandai ngeraksa jiwa. Ini kan yang susah. Kita ngaji kemana baik nyampe, tapi abek masih gede aja. Itu belum ngaji belum, baru jalan-jalan doang. Betul apa benar? Khatam Quran berkali-kali, zikir berjam-jam, tapi ambek masih gede, marah berbulan-bulan. Itu belum ngaji, belum bisa ngeraksa jiwa. Jadi caranya untuk ngeraksa jiwa, belajar sabar. Belajar sabar kalau di alam enak. Kadang-kadang belajar sabar kesinggung. Sabar, betul kagak? Kesinggung. Itu kan penyakit kita ya Ustaz ya. Kesinggung sama bini, kesinggung sama anak, bahkan kesinggung sama guru. Lah guru mah kagak maksud menyinggung, guru mah dia kesinggung. Ingat guru ulama yang menyampaikan ibarat kereta yang jalan di atas rel. Salah lu dewek kalau lu keserempet, ngapa lu di dekat rel? Betul kagak? Iya. Padahal guru ketika akhir-akhir ceramah selalu ngomong, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kan begitu ya? Tetap aja orang ambekan mah, gua kagak maafin, gitu kata dia, gua kesinggung. Nauzubillahi min. Ini yang kayak begini kalau mati ketika dia bertanya, ya Allah mana amal sembahyang saya, mana amal ngaji saya, mana amal puasa saya? Malaikat nyaut, enggak ada Bang, kagak ada stok yang disimpan. Emang apa malaikat? Abang sembahyangnya lil insan, lil harta, lil pangkat, lil jabatan, lil kehormatan, bukan lillahi. Hati-hati Pak, masang niat kudu baik-baik. Mestinya kita yang udah pada dewasa mencontoh para anak-anak. Lihat anak-anak kalau pada ngaji, disentil sama gurunya, bahkan di sebelah kalau zaman dulu mah besok jangan ngaji lagi. Betul kagak? Betul kagak? Makanya anak-anak kagak ada yang sebel ngajinya, otaknya cerdas karena hatinya jernih, hatinya Saya puluhan tahun ngajarin bocah, akhirnya saya merenung. Masya Allah, pantas juga bocah mah diajarin apa baik sekali 2 kali ingat ya Bang ya. Akhirnya apa sebabnya ya? Oh akhirnya ketemu juga bocah mah diomelin sama guru, disentil sama guru, bahkan di sebelah, bahkan diancam lu besok jangan ngaji lagi. Tetap aja dia datang lagi. Itulah kepolosan jiwa seorang bocah. Boleh jadi itu bocah mati kagak ditanya sama malaikat, sebab jiwanya suci, jiwanya bersih. Bapak-bapak juga bisa nih.
supaya mati kagak ditanya sama malaikat. Cuma dilihat, waduh kainnya udah ganti ini, kain lama. Berarti mayat udah lama ini. Enggak ditanya. Banyak orang yang masuk ke alam kubur bebas pertanyaan alam kubur. Itu tadi seorang yang dewasa yang hatinya seperti anak-anak. Bukan lagunya kayak bocah, bukan. Hatinya bersih seperti hatinya para anak-anak. Enggak ada jengkel. Jengkel sih ada bentaran, udah hilang. Enggak ada kesel. Kesel dikit, hilang udah. Artinya memang dia sungguh-sungguh ibadah menuju Allah, ya sudah. Dia merasa tersinggung, itu ujian buat dia. Kemudian dielin lagi, astagfirullah, kenapa gue jadi marah ya? Padahal belum tentu ngomongin gua. Kira-kira begitulah pemahamannya. Dia selalu ambil tarik sisi baiknya, bukan sisi buruk. Bikin setan terkapar ketika dia menggoda kita, Pak. Sanggup kagak? Bu. Bikin setan terkapar. Bilang ampun, gak sanggup godain kita. Caranya bagaimana? Jadilah hati kita seperti hatinya para anak-anak. Emang niatnya ngaji, ya ngaji. Emang niatnya ibadah kayak Ustaz Kusnadi mimpin masjid, ya udah niatnya ibadah. Omongan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, telan mentah-mentah. Sebab manusia siapapun orangnya tidak ada yang bebas dari caci maki, betul kagak? Dari kritikan pedas tidak ada yang bebas dari itu. Semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang meniupnya, betul apa benar? Apalagi disapu angin, waduh, lebih seram lagi anginnya kok. Jadi begitulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, besarnya perjuangan kita kudu jihad, membela iman kita, menyelamatkan iman kita dengan ngeraksa jiwa alias ngaji. Kalaulah sudah sanggup kita ngeraksa jiwa, baru kita akan mendapatkan sisi yang ketiga daripada rukun agama, yaitu ihsan. Apa namanya? Ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah di atas kebaikan. Ihsan adalah jalan-jalan keikhlasan. Ihsan adalah jalan-jalan yang tidak ada dendam di situ, tidak ada egois di situ, adanya kerendahan hati, adanya keluhuran budi. Ihsan adalah tutur kata yang maha lembut, yang tidak pernah menyakiti. Ihsan adalah seketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, engkau kudu yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa melihat dirimu. Artinya pujian manusia kita sambut dengan ucapan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Caci maki kritikan manusia kita sambut dengan ucapan istighfar, astagfirullah. Bebas enggak tuh kalau begitu? Bebas enggak hati kita? Bebas. Orang yang jiwanya, orang yang dalam keadaan dirinya sudah bisa ngeraksa jiwa, insya Allah ke badan-badan juga jadi sehat. Sesungguhnya kata ulama ahli firasah, kata ulama ahli kasyaf, penyakit yang melekat dalam badan akibat jiwa ataupun hati yang kotor itu, ya, penyakit yang bersarang di badan yang kagak sembuh-sembuh sampai kita meninggal, itu bisa jadi adalah akibat kekotoran kita punya jiwa dan daripada joroknya ataupun tidak bersihnya kita punya hati kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya bapak-bapak dan saudara-saudara, kita dikasih hidup saja kita kudu wajib bersyukur, apalagi dikasih rumah, apalagi dikasih sehat dan lain-lain sebagainya. Sekiranya satu waktu saja kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sudah merupakan sebuah kezaliman. Dan saya katakan sekali lagi, Allah menurunkan daripada 25 nabi. Kemudian
ribuan bahkan miliaran malaikat, dan khususnya para malaikat-malaikat yang disuruh menjaga kita, dan juga para ulama, dari para sahabat, para ulama, para aulia. Semuanya itu Allah adakan untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Siapa? Bangsa kita nih semuanya. Kita ini bangsa umat manusia yang berdosa. Agar tidak mengikuti daripada bujuk rayu setan yang dikomandoi oleh iblis, maka kita selalu diingatkan tiap waktu johor, diingatkan tiap waktu asar, diingatkan tiap waktu maghrib, diingatkan tiap waktu isya, diingatkan tiap waktu subuh dengan panggilan hayya 'alas shalah. Ayo segera menuju masjid untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukurlah para bapak-bapak, para ibu-ibu yang walaupun apapun yang terjadi dan keadaan bagaimanapun yang telah dilalui, terus masih bisa bertahan untuk sholat berjamaah, masih bisa bertahan di sini untuk sholat Jumat, masih bisa bertahan untuk hadir ngaji. Itulah daripada kelompok manusia yang sudah bisa ngeraksa jiwa. Amin ya Rabbal. Orang yang sudah bisa ngeraksa jiwanya berarti dia bisa menangkis daripada serangan setan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan demikian kita terkategorikan ataupun dikelompokkan menjadi hamba-hamba yang sabar. Amin. Orang yang sabar timpalannya adalah orang yang banyak bersyukur. Dan orang yang sabar dan banyak bersyukur, rizkinya akan ditambahkan terus oleh Allah Subhanahu. Dia paham, yakin dan percaya kesehatan adalah titipan, kekayaan juga adalah titipan, miskin adalah sebuah ujian. Tidak akan selamanya miskin sampai ke akhirat. Dengan kata lain, keadaan tidak membuat dia malas untuk ibadah, dan keadaan hanya menjadi sebuah jembatan dia untuk menuju Allah Subhanahu. Dan orang yang semacam ini adalah orang yang senantiasa terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak tergoda dan tidak terkontaminasi atau tercemarkan dengan hal-hal yang lain yang dapat menjauhkan diri dia dari masjid, yang dapat menjauhkan diri dia dari Allah, yang dapat menjauhkan diri dia dari mengingat Allah Subhanahu. Jiwanya polos, jiwanya sabar, jiwanya senantiasa hanya menuju kepada Allah Subhanahu. Dan orang yang semacam ini pada saat dia sedang sakaratul maut, terdengar ucapan dari langit. Ucapan itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang sabar, wahai jiwa yang tidak pendendam, wahai jiwa yang ramah, wahai jiwa yang luhur, wahai jiwa yang damai, jiwa yang tenang, pulanglah engkau ke dalam pangkuan rahmat Allah dan ridha Allah. Terus Allah menyeru juga, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hamba Allah. Siapa hamba Allah? Minan nabiyyin wal mursalin wal awliya'i wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itu golongan hamba-hamba Allah. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu. Itu semua didapat dari orang yang ngaji. Siapa mereka? Orang yang bisa meraksaji jiwa, menjaga hatinya, menata hatinya, sehingga selamat kehidupannya dari dunia sampai masuk ke alam kubur, sampai nanti bangkit dari kubur, sampai nanti dihisab, sampai nanti berjumpa di atas sirat, dan pada akhirnya dia akan menempatkan rumah keabadian sejati, surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa
بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Sebagai doanya kita bacakan Fatihah untuk Ketua DKM yang akan melangsungkan pernikahan putranya. Mudah-mudahan disehatkan semuanya, kasih panjang umur, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Mudah-mudahan anaknya yang akan dinikahkan akan rukun rumah tangganya, memperoleh rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan menjadi ahli ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.